Assalamualaikum, halo Sobat Bening, Nabila di sini dan kali ini aku akan mereview buku Otak Tanpa Kotak karya Dr. Ratih Paradini. For your information, buku ini divisualisasikan oleh Kizain dan diterbitkan oleh Al-Fatih Press pada tahun 2019. Kalau dilihat dari judulnya, buku ini menarik ya. Dan buat kita itu bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan otak tanpa kotak itu sebenarnya? Apakah ini sejenis makanan otak-otak yang dibungkus tanpa kotak? Jangan salah. Jadi ternyata buku ini membahas terkait dengan intelektual yang terjajah. Buku ini hadir sebagai wujud cinta dan kasih kepada kawula intelektual yang hari ini masih terjajah secara pemikiran, tapi berusaha melawan untuk meraih kemerdekaan. Tapi gimana mau melawan dan berubah kalau hakikat terjajah masih biasa dalam pandangan? Makna terjajah ketika intelektual membaca dunia dan berorientasi pada harta belaka. Materi telah menjadi asas dan landasan, karena itu artinya nafsu menjadi pemimpin, sedangkan akal hanya mengikuti keinginan nafsu, guys. Oke, setelah membaca buku ini, Sobat Bening akan mendapatkan beberapa insight nih ya tentang intelektual terjajah ini. Menarik sih karena memang benar adanya. Well, mungkin Sobat Bening pernah dengar sih ya tentang imperialisme pendidikan, di mana pusat pendidikan kita sangat berkiblat kepada Barat. Yes, memang sebenarnya sekarang penjajahan itu sudah ada di mana-mana guys. Bahkan dalam sektor pendidikan sekalipun. Misalnya aja nih ya, bagaimana sebuah jurnal internasional itu akan diterbitkan kalau sudah sesuai dengan persyaratan dari Scopus, yang intinya sebuah pengetahuan yang dibangun itu akan selalu berlandaskan kepada nilai-nilai yang dibuat oleh penguasa pengetahuan itu sendiri. Dan tanpa disadari, kita hanya akan terjajah, apalagi kalau kita mengambil setiap pemikiran tanpa difilter atau kita bersikap pasrah tanpa dikritisi. Nah, buku setebal 209 halaman ini menarik sih guys, karena buku ini berhasil mengupas realitas tentang intelektual dari kacamata muslim. Beberapa subjudul dalam bab 1 menjelaskan permasalahan tentang otak dalam kotak, materialistis mendestruksi mimpi, sekularisasi pendidikan, dan lainnya. Sementara di bab 2 lebih fokus kepada solusinya, seperti otak tanpa kotak, membentuk orientasi, muhasabah berpikir intelektual, standar intelektual bersyariat, dan lainnya. Oke, dari seluruh bab, salah satu yang paling menarik buat aku adalah penjelasan tentang Madaniyah dan Hadoroh. Di bagian bab vaksinasi terhadap virus barat, penulis menjabarkan tentang penjelasan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang apa yang boleh dan apa yang gak boleh diadopsi dari barat. Kalau kita lihat dari perbedaan Madaniyah dan Hadoroh, Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindra yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan bersifat khas dan umum, sementara Hadoroh adalah sekumpulan mafahim atau ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan yang bersifat khas. Nah, bentuk-bentuk Madaniyah yang dihasilkan dari Hadoroh ini seperti patung, termasuk Madaniyah yang khas. Sedangkan bentuk Madaniyah yang dihasilkan oleh kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong Madaniyah yang bersifat umum atau milik seluruh umat. Nah, jadi intinya banyak sih aspek yang dihasilkan sains dan teknologi yang dapat digunakan oleh seorang muslim seperti laptop, handphone, kamera, maupun benda-benda yang lain karena sifatnya yang bebas nilai serta tidak terikat dengan ideologi apapun. Sedangkan kalau Hadoroh ini adalah salah satu yang tidak boleh diambil karena berbentuk ideologi atau pemahaman cara memandang hidup seperti ideologi sekularisme, materialisme, feminisme, dan sebagainya. By the way, kalau psikologi termasuk apa ya? Hadoroh apa Madaniyah? Yes, bener banget. Termasuk Hadoroh. Karena psikologi sejatinya mengandung ide atau nilai atau unsur pemahaman serta ideologi atau dasar terhadap cara pandang kehidupan yang berkaitan dengan standar dan ketentuan dan peraturan yang akan diambil, guys. Profesor Mulyadi Kartanegara menjabarkan bagaimana psikologi barat tidak dapat dijadikan sebagai dukungan bagi kepercayaan orang beragama pada hari akhir. Sebab psikologi modern sebagai brain-based psychology dan mengatakan bahwa jiwa tidak lain sekadar fungsi neurologis otak. Maka ketika otaknya mati atau hancur dalam peristiwa kematian,
seluruh eksistensi manusia tersebut akan berakhir. Sehingga menurut psikologi barat, tidak ada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan di akhirat nanti. Karena hal ini, alih-alih menjadi pendukung bagi kepercayaan agama pada hari akhir, psikologi modern akan menjadikan kepercayaan kepada hari akhir menjadi tidak bermakna. Hal ini adalah permasalahan besar yang dialami umat beragama, terutama Islam dari psikologi modern. Nah, pembatasan ilmiah psikologi pada dunia empiris menyebabkan psikologi modern tidak diizinkan untuk berbicara tentang materi psikologia yang telah menjadi ciri utama psikologi pramodern seperti kerohanian atau imaterialitas dan keabadian atau immortalitas jiwa. Nah, demikian juga topik-topik tertentu yang menjadi bahan pada psikologi Islam, seperti jiwa, ruh, hati, dan subdivisi-subdivisinya tidak akan mendapat tempat dalam ranah psikologi modern, karena dianggap berada di luar lingkup sains. Duh, bahaya banget ya guys kalau misalnya kita tidak menyaring informasi dari barat ini. Psikologi yang pada hakikatnya berkaitan dengan ilmu tentang jiwa justru dikerdilkan dengan hanya membahas perilaku dan proses mental. Pendikotomian antara agama dan sains juga mengakibatkan ilmu psikologi modern saat ini tidak bisa sepenuhnya diterapkan khususnya bagi seorang muslim guys. By the way, sekularisme ini muncul dan menjamur ketika peradaban barat tenggelam dalam keterpurukan sebab menerapkan agama atau sistem teokrasi pada masanya. Padahal, pengalaman sejarah bangsa barat berbeda guys dengan umat Islam. Jika barat bangkit dengan meninggalkan agama, justru umat Islam bangkit ketika menerapkan agama. Nah, dari sini kita akan paham, ilmuwan-ilmuwan muslim yang tergerak meneliti adalah sebab bentuk ibadah, seperti Al-Khawarizmi, penemu rumus aljabar yang pada awalnya berupaya untuk menghitung zakat dan pembagian harta waris yang efisien berdasarkan Al-Quran. Ilmuwan yang lain juga dibahas seperti Ar-Razi, Ibnu Haytham, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Idrisi, dan juga kisah hikmah traveler sekelas Ibnu Battuta. Serta banyak lagi insight-insight lainnya. Yang jelas sekali, buku ini benar-benar daging banget sih. Visualnya juga mantep banget, kalau aku sendiri sih bakal ngasih bintang 5 untuk visual terbitan Al-Fatih Press ini. Yang jelas anak muda muslim harus tahu nih, bahwa menjadi sebenar-benarnya intelektual adalah mereka yang tetap memegang teguh tauhid. Sebab ajaran Islam memang meninggikan mereka yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah menyuruh kita untuk selalu senantiasa mencari ilmu. Tapi bukan berarti menjadi anti barat guys, sehingga kita juga tertinggal. Namun, kita perlu menjadi adaptif dan inovatif dengan dapat memfilter apa yang memang dapat kita pergunakan untuk sebaik-baiknya perkembangan dan solusi bagi umat. Jadi, yuk bangkit dan tidak meninggalkan intisari Islam, karena kita harus selalu ingat umat Islam pernah berjaya dalam peradaban penuh ilmu dan hikmah. Oke, last but not least, semoga umat Islam segera bangkit dan Allah selalu membimbing kita serta memberikan kita hikmah dan nikmat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.